Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Ada seorang teman datang kepada saya dan mengajukan pertanyaan begini. Kang, saya mau nanam alpukat nih. Kira-kira jenis alpukat apa yang harus saya tanam? Saya jawab, tanam saja alpukat yang disukai oleh konsumen. Dia lantas bertanya lagi, alpukat yang disukai konsumen itu yang seperti apa ya? Saya jawab begini, ya tentu saja alpukat yang bagus. Karena pada dasarnya, konsumen atau pasar itu sangat suka pada produk yang bagus. Begitu juga halnya dengan alpukat. Selama alpukat kita bagus, pasti diterima konsumen. Rupanya jawaban saya masih juga belum memuaskan. Teman saya tadi bertanya lagi, terus alpukat yang bagus itu yang bagaimana ya? Video kali ini akan berisi jawaban saya atas pertanyaan teman saya tadi mengenai apa saja kriteria dan ciri-ciri alpukat yang bagus dan layak untuk ditanam. Ingin tahu jawabannya seperti apa? Mari kita simak tayangan video ini sampai selesai. Setidaknya ada 12 ciri yang dimiliki alpukat bagus dan alpukat tersebut layak untuk ditanam. Pertama, alpukat tersebut memiliki daya adaptivitas yang tinggi. Adaptif merupakan sifat dari tanaman yang mengindikasikan bahwa tanaman tersebut memiliki kemampuan beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan barunya. Daya adaptasi tersebut dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh, bertahan hidup, untuk kemudian menghasilkan buah. Lingkungan yang dimaksud adalah lahan tempat tanaman alpukat itu tumbuh, beserta komponen agroklimat yang menyertainya. Jadi, sifat adaptif merupakan syarat pertama yang harus dimiliki oleh jenis alpukat agar bisa disebut sebagai alpukat yang bagus. Biasanya, cara beradaptasi tanaman termasuk alpukat di dalamnya ditunjukkan lewat 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Hasil dari adaptasi tersebut bisa jadi secara morfologi, tanaman alpukat akan memiliki ciri, sifat, dan bentuk yang berbeda dengan alpukat sejenis yang tumbuh di tempat lain. Kedua, alpukat tersebut memiliki toleransi dan resisten terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Suatu jenis atau varietas alpukat akan disebut sebagai alpukat yang bagus jika memiliki kemampuan menoleransi dan resisten terhadap serangan organisme pengganggu tanaman berupa hama dan penyakit. Hal ini penting karena salah satu masalah utama yang dihadapi usaha perkebunan alpukat adalah serangan dan gangguan OPT. Serangan OPT bisa menyebabkan usaha perkebunan alpukat mengalami kegagalan. Jikapun dilakukan pengendalian, biaya yang dikeluarkan sangatlah besar. Oleh karena itu, alpukat yang memiliki daya resistensi tinggi terhadap serangan OPT akan menjadi alpukat yang unggul dan memiliki kelebihan tersendiri. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan kepada para petani atau pekebun. Alpukat seperti ini pantas disebut sebagai alpukat yang bagus dan layak untuk ditanam. Untuk sekedar memberikan ilustrasi dan contoh, salah satu yang menjadikan alpukat cipedak atau miki disebut sebagai alpukat unggulan dan banyak ditanam adalah karena daunnya memiliki satu enzim yang disebut dengan enzim antiprotease. Nah, enzim tersebut sangat tidak disukai oleh ulat kipat yang biasanya menyerang tanaman alpukat. Oleh karena itu, alpukat cipedak atau miki sekarang banyak disukai orang karena daunnya tidak diserang ulat. Ulat
adalah makhluk yang selama ini masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat jika berurusan dengan alpukat. Ketiga, produksi buahnya tinggi. Adaptif dan resisten terhadap serangan hama penyakit saja belumlah cukup. Jika alpukat tersebut ternyata tidak berbuah, atau jikapun berbuah tapi tidak banyak, ya percuma juga sih. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sifat atau ciri lain, yakni produktif. Produktif bisa dipahami dalam 3 pengertian. Pertama, pohon alpukat tersebut mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak. Kedua, pohon alpukat tersebut mampu berbuah secara teratur dengan jumlah yang konsisten atau bahkan malah makin meningkat tiap tahunnya. Ketiga, secara bisnis, produksi buah yang banyak dan konsisten tersebut pada akhirnya bisa memberikan keuntungan secara finansial kepada para petani atau pekebun. Lantas, berapa sih batasan atau limit alpukat disebut produktif? Memang belum ada standarisasi soal produktivitas alpukat. Namun, umumnya untuk alpukat lokal di tanah air, pohon dengan produksi buah mencapai 200 kg per pohon per tahun itu sudah masuk kategori produktif. Misalnya, alpukat Cipedak atau Miki dianggap sebagai alpukat yang produktif karena berdasarkan data, produksi pitnya atau pohon induk tunggalnya itu mencapai 200-300 kg per pohon per tahun. Begitu juga dengan alpukat Roro Subaka dari Bangka Belitung. Dianggap sangat produktif karena pohonnya dalam setahun mampu menghasilkan buah sebanyak 1 ton lebih. Luar biasa. Keempat, berbuah genjah. Sifat genjah ini ditandai dengan kemampuan pohon alpukat menghasilkan buah dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada jenis lain. Bagi para pekebun atau pehobi dengan orientasi asal menanam, sifat genjah ini mungkin tidak terlalu penting. Akan tetapi bagi para pekebun dengan orientasi bisnis, sifat genjah ini bisa menjadi variabel yang sangat signifikan. Kenapa? Ya, kembali kepada prinsip para pebisnis, bahwa waktu adalah uang. Makin cepat berbuah dan bisa diuangkan, tentunya makin bagus. Jika ada alpukat yang cepat berbuah dan bisa digunakan untuk menggerakkan roda perputaran uang, kenapa mesti menunggu alpukat yang berbuahnya lebih lama? Hanya akan buang-buang waktu alias buang-buang uang. Kelima, memiliki rasa daging buah yang enak. Sebenarnya, rasa yang enak merupakan variabel utama dari sebuah alpukat, karena hampir semua konsumen dipastikan menginginkan alpukat dengan rasa yang enak. Untuk saat ini, hingga 5 tahun ke depan, faktor rasa yang enak masih belum menjadi variabel utama di pasar alpukat lokal tanah air. Kenapa? Karena pasar alpukat lokal kita 90% masih berupa pasar jus dan olahan. Makanya rasa enak masih kalah oleh ukuran dan penampilan buah, yaitu buah yang jumbo dan glowing. Namun demikian, ke depan faktor rasa yang enak dipastikan akan menjadi variabel utama di pasar alpukat tanah air. Selain karena adanya tren gaya hidup sehat di mana masyarakat makin sadar cara mengkonsumsi alpukat tanpa gula dan pemanis, juga karena sekarang ini sudah banyak bermunculan alpukat-alpukat unggulan dengan cita rasa yang enak dan lebih nikmat jika dimakan langsung tanpa dijus alias buah meja. Yang kemudian menjadi pertanyaan, rasa yang enak itu seperti apa sih? Memang ada standar yang berbeda soal rasa alpukat ini. Untuk lidah orang Indonesia, alpukat yang enak biasanya ditandai dengan rasa gurih, pulen, dan ada sedikit sensasi rasa manis. Biasanya, rasa tersebut ada pada alpukat dengan sebutan mentega
yang ditandai dengan tekstur daging buah yang mirip tekstur mentega, creamy atau lembut, kering, oily atau berminyak, dan bersih dari serat atau gangguan hama penyakit. Rasa alpukat Cipedak atau Miki seringkali dijadikan sebagai standar rasa alpukat enak di Indonesia. Sedangkan untuk lidah orang luar negeri, alpukat enak ditandai dengan rasa yang super gurih, butter atau mentega juga, dan ada sensasi rasa asin. Biasanya yang dijadikan sebagai standar rasa oleh mereka adalah alpukat khas dengan tekstur daging buah yang creamy, oily, dan tanpa serat. Keenam, memiliki bentuk dan penampilan buah yang menarik. Dalam dunia marketing, hal pertama yang membuat orang atau konsumen tertarik terhadap suatu produk adalah kemasan atau penampilan luar produk tersebut. Demikian juga halnya dengan alpukat. Sebelum tahu dan menikmati bagian dalamnya, hal pertama yang dilihat dan membuat orang tertarik membeli adalah penampilan buah. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan rasa dan kandungan gizi di dalamnya, penampilan bentuk luar buah alpukat menjadi bagian penting dalam bisnis peralpukatan. Hal inilah yang sebenarnya terjadi sekarang. Untuk memikat konsumen, para pedagang buah alpukat baik di pasar tradisional, pasar induk, pedagang keliling, bahkan hingga supermarket lebih memilih tampilan visual kulit buah alpukat yang glowing dan bentuk serta ukuran buah yang menarik. Sayangnya, tampilan luar yang menggoda tersebut tidak diiringi dengan kualitas isi bagian dalam yang baik, karena sekitar 90% alpukat yang mereka jual gagal matang dan membuat konsumen kecewa. Oleh karena itu, tampilan bentuk dan ukuran buah alpukat harus menarik, tetapi harus juga diimbangi dengan kualitas daging buah yang baik. Dalam hal ini, buah harus petik tua atau usia pantas petik dalam kondisi yang sehat dan tentu saja rasanya enak. Ketujuh, memiliki kulit buah yang keras. Alpukat dengan kulit keras bisa dinilai sebagai alpukat yang bagus. Ada dua keuntungan alpukat berkulit keras. Pertama, relatif lebih tahan terhadap serangan hama seperti ulat dan lalat buah. Hal ini dikarenakan kulit keras pada buah alpukat bisa menjadi benteng pertahanan alpukat tersebut dari serangan hama. Kedua, kulit keras memberi keamanan kepada buah dari gangguan kerusakan fisik sebagai akibat benturan atau goresan selama dalam proses pemanenan dan distribusi. Inilah yang ditunjukkan oleh alpukat khas. Salah satu alasan yang menjadikan alpukat khas menguasai pasar dunia hingga 90% adalah karena alpukat ini tergolong alpukat berkulit keras, sehingga alpukat khas relatif lebih aman ketika harus menjalani perjalanan panjang dan lama selama proses distribusi dari negara penghasil sampai ke negara tujuan ekspornya. Kedelapan, memiliki daya simpan yang tinggi. Alpukat dengan daya simpan tinggi ditandai dengan kemampuannya menahan proses pematangan menjadi lebih lama. Sepintas, waktu matang yang lebih lama menjadi kelemahan tersendiri, karena umumnya alpukat yang lama matang membuat konsumen tak sabar, bahkan dibuat jengkel. Namun, sebenarnya alpukat yang lama matang itu lebih menguntungkan, baik bagi pedagang maupun konsumen. Bagi pedagang, alpukat yang lama matang lebih memudahkan dalam pengaturan stok dan perencanaan marketing. Pedagang tidak harus diburu-buru menjual dan menghabiskan stok buahnya hanya karena khawatir alpukatnya cepat matang dan tidak sempat terjual. Sedangkan bagi konsumen, alpukat yang lama matang juga lebih memudahkan dalam perencanaan konsumsi. Apalagi jika alpukat sudah menjadi bagian dari makanan pokok sehari-hari dan bagian dari program diet sehat mereka. Merencanakan konsumsi alpukat yang lama matang
relatif lebih mudah dibandingkan dengan alpukat yang lebih cepat matangnya, apalagi jika matangnya itu serentak. Kesembilan, memiliki ukuran buah yang proporsional. Ukuran buah menjadi variabel penting yang menentukan satu jenis alpukat disebut sebagai alpukat yang bagus. Di pasar lokal tanah air, buah yang berukuran besar dan jumbo memang saat ini lebih diminati daripada buah alpukat dengan ukuran sedang atau kecil. Tidaklah mengherankan jika alpukat dengan gramasi 500 gram ke atas paling mudah dijual. Hal ini terjadi karena pasar alpukat tanah air memang masih didominasi oleh pasar basah, khususnya jus dan olahan lain seperti es campur atau alpukat kocok. Berbeda halnya dengan pasar alpukat di luar negeri. Umumnya lebih menyukai alpukat dengan ukuran gramasi antara 200 sampai 250 gram per buahnya. Hal ini sesuai dengan selera dan pola konsumsi mereka yang menjadikan alpukat sebagai buah meja, di mana alpukat harus habis dalam sekali konsumsi dan tidak bersisa. Seiring dengan terjadinya perubahan gaya hidup, tampaknya pasar alpukat tanah air juga sedang mengalami pergeseran, mendekati pola konsumsi seperti di luar negeri. Sekarang mulai banyak konsumen yang lebih memilih alpukat ukuran kecil dan sedang. Biasanya, ukuran yang mereka pilih adalah 1 kilo isi 3-4 buah. Oleh karena itu, agar bisa mengikuti perkembangan dinamika pasar alpukat, maka jenis alpukat yang sebaiknya dipilih adalah alpukat dengan ukuran yang proporsional, disesuaikan dengan segmen pasar mana yang kita bidik. Ke-10, harga jual yang tinggi. Bagi para petani, pekebun, dan pedagang, harga jual tinggi tentu saja menjadi variabel paling penting. Karena dengan harga jual yang tinggi, peluang mendapatkan keuntungan juga tinggi. Masalahnya, harga jual bukanlah variabel yang berdiri sendiri, melainkan hasil kompromi antara penawaran oleh pedagang dengan penerimaan dan kemampuan bayar oleh konsumen. Harga jual tinggi tidak berhubungan langsung dengan kualitas barang. Barang yang bagus belum tentu dihargai tinggi kalau cara menjualnya salah atau dijual dalam waktu yang tidak tepat. Harga jual tinggi dipengaruhi oleh kepiawaian pedagang dalam melakukan teknik marketing. Selain itu, juga karena momentumnya yang pas. Misalnya, karena obsession atau di luar musim, di mana buah sedang langka sehingga harga jual bisa melambung tinggi. Meski demikian, di luar urusan marketing dan momentum, buah alpukat yang bagus dengan rasa yang enak, berpenampilan baik, dan kondisinya mulus serta sehat akan memiliki peluang lebih besar dijual dengan harga tinggi daripada alpukat yang jelek, rasanya tidak enak, dan penyakitan. Ke-11, edible portion yang tinggi. Setelah variabel rasa yang enak, penampilan bagus, harga juga pantas, biasanya konsumen akan memilih alpukat dengan edible portion yang tinggi. Alpukat dengan edible portion yang tinggi dianggap lebih menguntungkan bagi konsumen karena lebih banyak daging yang bisa dimakan. Edible portion adalah persentase bagian daging buah alpukat yang bisa dimakan. Cara ngitungnya juga mudah. Berat total buah dikurangi berat biji dan kulit dibagi berat total buah dikali 100%. Nah, kita ambil contoh ya, berat alpukat Miki 400 gram per buah, sedangkan berat biji 70 gram dan berat kulitnya 30 gram. Maka edible portionnya adalah 400 gram dikurangi 100 gram dibagi 400 kali 1%. Jadi edible portionnya 75%. Memang untuk saat ini, edible portion belum terlalu menjadi perhatian bagi konsumen. Biasanya faktor edible portion itu masih bisa dikalahkan oleh rasa yang enak. Artinya begini, sekalipun edible portionnya kecil,
Misalnya Miki ya, Miki itu kan terkenal salah satunya yang menjadi faktor kelemahannya adalah bijinya yang besar. Sehingga rata-rata edible portionnya itu antara 70 sampai 75%. Itu termasuk kategori sedang, bahkan kecil ya. Tetapi karena rasanya enak ya, bahkan menjadi standar rasa mentega di Indonesia, alpukat Miki tetap saja dipilih ya. Artinya faktor edible portion dalam kasus Miki itu dikalahkan oleh rasa yang enak. Untuk ke depan, saat alpukat dengan rasa enak makin banyak tersedia di pasar, konsumen tentunya akan memiliki kesempatan memilih. Dan dipastikan pada saat itu, alpukat dengan edible portion yang tinggi akan lebih banyak jadi pilihan konsumen. Ke-12, waktu berbuah di luar musim. Seperti halnya buah-buahan yang lain, musim berbuah dan panen alpukat biasanya mengikuti kalender yang tetap. Kalender musim berbuah alpukat ini dijadikan sebagai patokan bagi para pelaku bisnis alpukat di dunia dalam menentukan program pemasaran mereka. Selama setahun, musim buah dan panen raya alpukat terjadi pada periode bulan Agustus hingga Februari. Setelah itu, alpukat memasuki masa nifas atau pemulihan selama 3-4 bulan untuk mempersiapkan masa produksi berikutnya. Bisnis alpukat juga mengikuti hukum pasar. Musim panen raya adalah saat buah alpukat berada pada kualitas terbaiknya. Namun karena buahnya melimpah, maka harga alpukat akan turun. Sedangkan pada bulan-bulan off season atau di luar musim panen, kualitas buah alpukat itu tidak terlalu bagus. Namun karena buahnya langka, maka harga pun melonjak tinggi. Oleh karena itu, jika ada alpukat dengan kualitas baik, bisa berbuah dan panen di luar musim, maka alpukat tersebut lebih dari sekadar bagus. Alpukat tersebut bisa masuk kategori alpukat istimewa dan akan memberikan keuntungan besar bagi para petani atau pekebun yang memilikinya. Memang harus diakui, sangat sulit untuk mendapatkan alpukat bagus dan sempurna dengan 12 ciri seperti yang disebutkan di atas. Apalagi dengan model penanaman yang selama ini berlaku di tanah air. Menanam alpukat dengan model trial and error pada level multilokasi tanpa didasari hasil uji coba dan penelitian lembaga yang kompeten. Akan sangat sulit mendapatkan hasil yang bagus dengan cara tanam paksa alpukat di lahan dengan elevasi dan agroklimat yang berbeda dengan habitat aslinya. Jadi kesimpulannya, jika Anda ingin menanam alpukat dengan orientasi bisnis, maka pilihlah alpukat-alpukat yang sudah terbukti unggul, lalu tanam di lahan dengan agroklimat yang sama atau tidak jauh dengan habitat aslinya. Rawat dan pelihara dengan baik tanaman alpukat Anda sampai berbuah. Setelah itu, jual buahnya dengan teknik marketing yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Maka Anda akan menikmati hasilnya. Demikian sahabat, tayangan mengenai 12 ciri alpukat bagus dan layak untuk ditanam. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa dukung kami agar kami bisa menghasilkan tayangan-tayangan yang bermanfaat dan berkualitas. Caranya, kasih like, komen, dan share kepada masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan lupa pijit tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat mendapatkan update mengenai tayangan terbaru dari Mr. Avocado Channel. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu kembali pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.